Oke, jadi materi kita hari ini adalah array. Nah, sebelum kita masuk ke pemrogramannya, apa sih array itu ya? Nah, jadi array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Jadi contohnya kayak gini. Kalau sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, kalau kita ingin membuat sebuah variabel, contohlah misalnya saya buat variabel bilangan gini ya. Ini sama dengan 1. Nah, seandainya kalau saya ingin membuat satu variabel lagi, pasti kita akan membuat seperti ini ya, bilangan 2 sama dengan 3 misalnya. Lalu ada lagi misalkan bilangan 3 sama dengan 5. Dan bilangan 4 itu sama dengan 6. Nah, ini yang sebelumnya kita pelajari tentang variabel. Lalu hari ini kita akan belajar array. Array itu adalah sebuah variabel juga atau tipe data juga yang bisa menyimpan banyak data. Jadi kita tidak perlu mengulang nama variabelnya seperti ini, banyak sekali bisa dibayangkan nanti kalau teman-teman ada 100 nilai gitu ya yang akan disimpan di dalam sebuah variabel. Kita tidak mungkin akan menyiapkan bilangan 1, 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5 sampai dengan bilangan 100. Maka inilah fungsi dari array atau tipe data dari array. Jadi cukup dengan menuliskan bilangan seperti ini sama dengan, nah, array di dalam Python itu disimbolkan dengan kotak ini. Ya. Jadi kotak ini kita bisa tulis 1, 3, 5, 6. Jadi seperti ini. Jadi kita cukup satu bilangan aja, variabel bilangan. Di sini kita bisa menyimpan banyak nilai. Tidak hanya kita bisa menyimpan integer, kita juga bisa menyimpan data misalkan berupa string gitu ya, teks. Nah, jadi seperti ini. Sorry, ini biar rapi. Oh ya benar. Nah, seperti ini ya. Jadi sekali lagi, array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Jadi seperti ini tidak perlu lagi. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, di sana untuk teorinya, dan ini cara penulisannya adalah dengan menggunakan kurung kotak. Array itu bisa menyimpan data dengan tipe integer, tipe string, boolean, dan juga tipenya float. Jadi dia bisa menyimpan berbagai jenis data. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Oke. Oh ya, untuk array yang perlu teman-teman ingat ya, array itu dimulai dari indeks 0. Ya, jadi array itu dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan total minus 1. Jadi misalkan di sini ini adalah indeks ke 0, ini adalah indeks ke 1, ini indeks ke-2, ke-3, ini indeks ke-4. Jadi kalau kita lihat di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurangi 1 kan 4. Maka di sini dia adalah indeksnya 0 sampai ke 4. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa cetak. Misalnya kita ingin menampilkan, saya ingin menampilkan bilangan indeks ke 0. Print. Indeks ke 0 itu adalah, kita bisa buat bilangan indeks ke 0 kayak gini ya. Nah, kalau saya buat indeks ke 1,
maka di sini saya buat indeks ke 1. Ini ya. Jadi kita coba dulu jalankan. Oke, saya coba pakai yang oke. Fontnya segini masih kelihatan? Kelihatan. Oke. Jadi Word saya taruh di Python, lalu algoritma array. Oke, kita pakai namanya array ya, array.py. Nah, jadi bilangan ke nolnya adalah 1, bilangan ke indeks ke 1 itu adalah nilainya 3. Ini sudah muncul nilainya ya. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan semua array-nya gitu misalnya, karena bisa jadi nanti kita menyimpan sebuah array itu dengan jumlah 100 nilai gitu ya. Nah, disinilah kita menggunakan perulangan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan perulangan. Contohnya adalah, kalau teman-teman masih ingat, kalau menggunakan perulangan for i, saya buat indeksnya namanya i ya, i in range, range-nya adalah startnya itu dari 0. Startnya dari 0 ya. Lalu n-nya, kalau teman masih ingat, n-nya itu adalah, nah di sini ada sebuah fungsi untuk menghitung total nilai dari array yang digunakan adalah len. Len ini kita bisa menghitung panjang array-nya ya. Jadi jumlah data yang tersimpan di array itu ada berapa. Saya ambil. Oke. Jadi print i. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan len bil. Oh ya, len-nya ini berarti kan 1 2 3 4 5 ya. Berarti di sini kalau teman-teman lihat n dari for itu, jadi ini startnya dari 0, maka n-nya kalau teman-teman masih ingat harus minus 1. Ya. Jadi perulangannya itu adalah range-nya dari 0 sampai panjang dari bilangannya dikurangin 1. Nah, ini kita ini aja ya. Saya coba. Bilangan indeks ke i itu sama dengan bilangan. Oke, kita coba seperti ini. Bilangan indeks ke i-nya sama dengan oke. Nah, sekarang ini harusnya i. Oke. Kita coba tampilkan. Nah, jadi ini ya. Jadi bilangan indeks ke 0 itu adalah 1, bilangan indeks ke 1 adalah 3, bilangan indeks kedua adalah 5, bilangan indeks keempat ketiga ini. Oke. Len-nya dia ada kurang 1 ya kalau nggak salah. Nah, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini len, coba kita cek dulu ya. Len itu len dari bilangan. Kenapa teksnya tidak muncul ya? Oh iya, harusnya ini print ya, sorry. Print len. Ya, 5 dikurangi 1. Oh iya, sorry. Ini sudah ini ya. Jadi sudah apa namanya? Range itu kan sebenarnya totalnya
dikurangi 1. Jadi nggak perlu dikurangi 1 ya. Jadi udah memang range itu ya minus 1 ya. Makanya nggak muncul dia. Sorry. Jadi ini salah, harusnya seperti ini. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini terakhir teks. Oke. Jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait array. Konsepnya dulu ya. Jadi fungsinya array itu apa? Lalu untuk menampilkan array-nya bagaimana? Jadi itu dulu. Kalau ada yang masih bingung tentang fungsi array, silahkan saya akan ulangi lagi. Ulangi saja, Pak. Oke. Ini saya ulangi lagi sekali. Oke. Jadi array ya. Array itu adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak nilai. Jadi seperti yang ini, dia bisa menyimpan banyak nilai. Dibandingkan dengan teman-teman membuat sebuah variabel yang sama secara berulang-ulang, misalkan bilangan 1 itu nilainya 1, bilangan 2 itu nilainya 2, bilangan 3 itu nilainya 10 gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman akan lebih enak kalau menggunakan array. Jadi kita tinggal membuatkan satu variabel, tapi dia bisa menyimpan banyak data. Ini ya, dia bisa menyimpan banyak data. Nah, sampai sana dulu, paham ya? Jadi array dia sebuah variabel yang bisa menyimpan banyak data. Selama ini kan kita belajarnya satu variabel dia bisa menyimpan satu data. Kalau kita buatkan variabel yang sama dengan nilai yang berbeda, maka yang dianggap adalah nilai yang terakhir. Contohnya seperti ini. Misalkan saya buat satu yang pertama ya, lalu kita buat lagi variabel bil yang sama ya, namanya sama, itu 3 gitu misalnya. Kalau kita cetak print bil, maka yang diambil adalah variabel yang terakhir karena di sini dia diupdate gitu ya. Ini saya komen dulu. Saya komen. Nah, kita tampilkan nilai bilangan 3. Padahal di sini kita mengeset nilainya 1 dan 3. Karena variabel selain array itu dia tidak bisa menyimpan banyak nilai. Dia hanya bisa menyimpan satu nilai. Kalau kalian buat seperti ini, dia akan ditumpuk, di-replace gitu ya, diganti. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan array. Jadi dengan menggunakan array, kita bisa menyimpan lebih dari satu data. Contohnya ya ini. Cara penulisannya seperti ini, ada kurung kotaknya. Jadi ini kurung kotaknya, pembatasnya dipisahkan dengan tanda koma. Sekali lagi dipisahkan dengan tanda koma. Jadi seperti ini, ada 1, nilainya 3, 5, 6, dan terakhir teks. Jadi array tidak hanya bisa menyimpan integer, dia juga bisa menyimpan teks ataupun boolean dan float. Semua tipe datanya dia bisa simpan. Nah, lalu ini konsepnya adalah array itu indeksnya diawali dari indeks ke 0. Selalu ya, selalu diawali dari indeks ke 0. Jadi ini adalah indeks ke 0. Yang satu ini adalah indeks ke 0. Ini adalah indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, dan ini adalah indeks ke 4. Seperti itu ya. Jadi array itu dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan totalnya minus 1. Totalnya minus 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dikurangin 1. Itu adalah indeks dari array. Lalu untuk menampilkannya, Lalu untuk menampilkan array-nya, kita bisa menggunakan seperti ini. Yang pertama,
Kalau saya ingin menampilkan indeks ke 0, maka kita tulis di sini bilangannya, terus ada kotak gini ya, kurung kotaknya ke 0 indeks. Ini artinya bilangan indeks ke 0. Ini adalah bilangan indeks 1, bilangan indeks 2, indeks 3, dan sebagainya. Nah, kalau kalian tulisnya seperti ini akan buang-buang waktu gitu ya, kalian mencetak satu. Nah, kita gunakan di sini for. Kita bisa gunakan perulangan untuk menampilkan semua isi dari array. Nah, ini. Jadi kalau kemarin kita bahas konsepnya dari for itu adalah startnya. Ini adalah start, ini adalah n-nya. N-nya itu sudah pasti minus 1. Ya, sudah pasti minus 1. Contoh seperti ini. Saya ulangi lagi untuk for. Jadi kalau ada for i in range 0,5, ini artinya dia akan mengulang perulangan startnya sama dengan 0, n-nya itu sama dengan 5 minus 1. Jadi di sini n-nya sama dengan 4. Selalu ya, selalu n itu adalah minus 1. Kalau misalkan saya buatkan di sini 1,9 gitu misalkan, berarti dia di sini perulangannya dia startnya adalah 1. Dan di sini adalah 9 minus 1. Ini 8. Kayak gitu ya. Jadi nanti angka yang dicetak itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gini. Kalau seperti ini ya. Nah, karena kita array-nya dimulai dari indeks ke 0, array itu secara konsep dia dimulai dari indeks ke 0 sampai total minus 1, berarti di sini saya buat indeksnya dari 0, lalu total dari array itu kita pakai fungsi yang namanya len. Ini function ya, nggak usah teman-teman pikirin function itu apa. Nanti kita akan bahas materinya di pertemuan selanjutnya. Apa itu function dan gimana caranya kita bisa membuat sebuah function. Jadi sini len ini adalah menghitung isi dari array atau total dari array-nya. Maka di sini dia akan mengulang dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Jadi dia akan mengulang seperti ini. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, nah, jadi dia akan muncul indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, nilainya ini. Jadi seperti itu ya. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas terkait konsep dari array? 0-nya kok hilang, Pak? 0. Mana ada 0? Ini 0, indeks ke 0. Enggak. Apa namanya? 0, 1, 3, 5, 6 gitu ya? 0, 1, sorry. Ada 0 kah? Nggak ada. Ini dia nilainya 1, 3, 5, 6 sama teks. Terus yang bilangan print bilang indeks 0, yang T2, terus build dimulai dari 0. Ini. Oke, ini sebenarnya sama aja seperti ini modelnya kan. Kita perulangan berarti kan sebenarnya ini sama kayak gini. Indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat. Nah, di sini kita menampilkan bilangan indeks ke 0. Ini bilangan indeks 1, bilangan indeks kedua, bilangan indeks ketiga, indeks keempat. Kayak gini ya. Kalau ini kita jalankan, hasilnya kan sama. Indeks ke 0. Nah, terus kita menggunakan perulangan. Kenapa? Kan nggak mungkin nih. Misalkan nih ada 5 nilai nih. Kalau misalkan ada 10, masa kita akan buat seperti ini sebanyak 10 kali, kan nggak mungkin. Makanya di sini kita gunakan for. Saya gunakan for untuk menampilkan array-nya. Jadi di sini indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 4 akan ditampilkan. Jadi kita gunakan for. Kayak gitu. Ini sama ini sebenarnya sama hasilnya. Gimana? Bisa dipahami?
Atau ada yang masih bingung? Oh, berarti walaupun kita bilangannya itu 0, nggak berpengaruh, dia bakalan nulis 0 di CMD ya Pak. Dia Oh, bakalan bukan. Bukan mencetak. bukan mencetak 0 ya di sini ya, tapi ini tolong dong tampilkan bilangan yang ada di indeks 0 gitu ya. Jadi sebenarnya di memorinya kayak gini jadinya. Saya pakai Excel aja ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam komputernya teman-teman itu kita punya variabel ini ya, bilangan kayak gitu. Nah, ini indeks, oke. Indeksnya. Jadi ini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Indeks itu artinya di dalam memorinya kalian, di dalam memori komputer itu kan ada indeks-indeks tuh. Jadi ada indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua. Ini alamatnya. Ini adalah alamat. Alamat di memorinya. Nah, ini nama variabelnya. Jadi saya menyimpan ada 1, 3, 5, 6 teks ya. Ini 1, 3, 5, 6. Ini teks. Oke. Ya, sekali lagi anggap saja indeks itu alamat. Ini alamat ya. Atau nomor rumah gitu misalkan. Anggap dah nomor rumah deh atau gimana nanti paham teman-teman. Oke. Saya ingin menampilkan nilai bilangan di alamat ke-0. Nilainya berapa? Bilangannya berapa? 1 kan. Oke. Saya ingin menampilkan bilangan di indeks ketiga. Nilainya berapa? 3. Bukan. Saya ingin menampilkan bilangan di indeks ketiga. Ini berarti ini 6. Itu dia nilainya. Kalau misalkan saya buat lagi seperti ini ya. Nah, oke. Ini saya coba Nah, kalau saya ingin menampilkan bilangan indeks ke-9, berapa jadinya? Saya ingin menampilkan nilai bilangan di indeks 9. Berapa? 11. Benar. Ini dia ya. Sama seperti itu, array. Jadi ini adalah alamatnya. Terus kalau misalnya indeksnya itu nggak dimulai dari 0, gimana? Nggak bisa. Jadi array itu memang dimulai dari 0. Pasti itu. Berarti 0 itu udah pasti di indeks ya. Iya, Jadi benar. ya, Pak. Jadi kalian tulis seperti ini sudah pasti startnya pasti 0. Nggak mungkin dia start array itu dari 1. Dia pasti dari 0. Jadi seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, itu tadi kita menampilkan array ya, menampilkan array-nya. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan array. Jadi, oke, nggak apa-apa. Silahkan lanjut kerjanya. Nah, tadi itu kita menampilkan array ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin menambahkan sebuah array gitu ya. Berarti di sini saya buatnya seperti ini. Menambahkan array. Kita pakainya function build.append ini ya. Jadi append itu kalau kita lihat di sini append itu menambahkan sebuah array. Misalnya saya ingin menambahkan array ini sudah pasti dia akan menambahkan di akhir ya. Kalau append ini dia pasti akan menambahkan di akhir. Di sini setelah teks. Jadi setelah teks saya akan menambahkan nilai 45 gini misalnya. Nah, di sini kita coba tampilkan lagi. Oke, saya coba di sini print array awal. Lalu di sini saya buat print
tambahkan nilai 45. Print kosong ini ya. Lalu di sini saya buat print kosong lagi, print array setelah ditambahkan. Oke, ini. Nah, coba kita lihat. Oke, ini ya. Jadi array awalnya adalah seperti ini. Lalu saya tambahkan nilai 45, maka dia akan muncul di bawahnya. Jadi di sini kalau saya buat lagi misalkan seperti ini 45 dan 90, 45,90 ini ya. Oke, kita jalankan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi dia awalnya dia indeksnya adalah 4. Ya, jadi indeksnya sudah pasti dia akan langsung menambahkan dari indeks sebelumnya. Itu maksudnya ya. Jadi yang terakhir adalah indeks kelima. Dia akan menambahkan indeks kelima adalah 45. Indeks keenam dia akan langsung nambah 90. Seperti itu ya. Oke, gimana? Ada yang masih bingung? Jadi append itu dia menambahkan di bagian terakhir gitu ya, di indeks terakhir dia tambahkan lagi kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tadi itu menambahkan ya. Oke. Jadi sekarang kita coba untuk menghapus array gitu ya. Saya akan coba menghapus array. Jadi di sini saya coba bilangan lalu di sini pop ini ya. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan kalau dia akan meremove array-nya. Pop. Misalkan saya coba hapus yang satu gitu ya. Setelah dihapus. Oke. Kita coba jalankan. Nah, terbayang bedanya. Jadi mungkin di sini saya kasih penjelasan, dihapus ini, saya coba buat ini ya. Array, hapus array ini ya. Hapus array. Saya ingin menghapus yang ini ya. Saya ingin menghapus yang ketiga. Jadi hapus array nilai 3. Jadi sebenarnya untuk menghapus array kita bisa menghapus dari indeksnya dan juga kita bisa menghapus menggunakan nilainya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba hapus melalui indeks 1 ini ya. Jadi di sini saya akan coba untuk menghapus indeks ke satunya. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini. Jadi tadi kan 1, 3, 5, 6, 45, 90. Saya hapus array indeks ke 1. 3-nya hilang. Lalu dia akan melakukan sort lagi gitu ya. Jadi secara otomatis indeksnya yang kedua tadi ini jadi indeks ke 1, ini indeks ketiga jadi indeks kedua, 4 jadi 3, 5 jadi 4, 6 jadi 5. Jadi secara otomatis indeksnya akan terurut lagi gitu ya. Jadi bukan berarti kita menghapus indeks ke 1 di sini jadi 0, 2, 3, 4, 5, 6 enggak. Bukan seperti itu. Jadi dia akan melakukan generate indeks yang baru.
Tapi secara value dia 3-nya udah hilang. Seperti itu ya. Kalau kita coba hapus indeks ke 1 dan indeks ke 4 misalnya. Harusnya di sini indeks ke 4 itu kan teks. Ini harusnya hilang ya. 1, 3 sama teks harusnya hilang. Ini saya coba hapus indeks ke 4 ya. Ini kita coba. Oh masih, indeks ke 4 tuh yang mana? Oh sorry, 0, 1, 2, 3, sorry, 0, 1, 2, 3, 4. Oh ya 45 ya, sorry. Indeks keempat ya, sorry, bukan ini yang tadi indeks keempat, ini yang 45 ya. Jadi indeks keempatnya hilang. Oke ya. Jadi pertama indeks ke satunya dihapus gitu ya. Karena indeks satunya dihapus, maka ini akan naik jadi 1, ini naik jadi 2, ini 3, ini jadi 4 gitu ya. Jadi seperti itu logikanya. Jadi bukan berarti kita langsung kehapus yang sesuai dengan ini ya, enggak ya. Jadi logikanya karena dia dihapus dulu yang pertama, dia dihapus dulu yang ini, maka dia kan sudah buat nih. Jadi yang ini jadi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dihapus lagi jadi indeks keempat. Maka di sini 0, 1, 2, 3, 4. Ini seperti itu. Oke. Sekarang kalau kita ingin menghapus ininya, apa namanya? Saya ingin menghapus nilainya. Kalau tadi kan saya menghapus dari indeks. Sekarang saya ingin menghapus dari nilai. Jadi saya ingin menghapus yang teks gitu ya. Maka di sini saya coba lagi. Hapus array teks. Ya. Kita pakainya build.remove text ya. Nah, sekali lagi kita coba jalankan. Kita pakai remove ini, dia akan mencari nilainya yang teks. Kalau kita lihat di sini, nah udah hilang ya, teksnya udah hilang. Jadi seperti itu konsepnya dari array. Ini hapus dia bilang teksnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk array nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya akan coba contohkan kasus. Jadi gini, kasusnya kayak gini ya. Ini saya buatkan file baru, array 2. Oke, saya buatkan kasus seperti ini. Saya akan menginputkan nilai, misalnya ada array nilai ini ya. Saya punya nilai, ada, anggap di sini 80, lalu ada 87, misalkan di sini 90, lalu di sini ada 78, lalu di sini ada 97. Nah, seperti ini. Nah, dari nilai ini, coba teman-teman ada nggak yang bisa untuk menghitung rata-rata nilai ini? Rata-rata ya,
sesuai dengan yang tadi sudah kita pelajari. Dari yang konsep-konsep yang sudah saya pelajari ini, ada nggak mungkin teman-teman bisa menghitung rata-ratanya nilai ini. Kalau misalkan tanpa menggunakan function ya, jadi kalau teman-teman menggunakan functionnya rata-rata dari array bisa aja, tapi ini pakai manual ya, jadi nggak pakai functionnya dari array, kita belajar manual. Kalau ada yang bisa ngerjakan ini silahkan. Kalau saya kasih kemarin UTS udah lewat, saya kasih UAS sekarang ya. UASnya plus berapa ya, UAS plus 10 deh, ini masih gampang. UAS plus 10 dulu. Kalau ada yang bisa silahkan dicoba dulu. Mungkin saya kasih waktu 15 menit ya, 15 menit kalau ada. Kalau enggak adik kita bahas. Hitung ya. Oke ini ya. Oke silahkan sampai 15 menit berarti 55 ya. 7.55. Nanti saya akan coba. Kalau nggak ada yang bisa nanti kita bahas bareng-bareng.
Oke, ada yang mau nyoba? Atau mungkin kita bahas aja ya. Oke, jadi untuk menghitung rata-rata, itu sebenarnya kita lihat dulu rumus untuk menghitung rata-rata sebuah nilai. Ya, jadi kalau kita menghitung rata-rata, sebenarnya kan rata-rata itu rumusnya adalah rata itu berarti total nilainya. Jadi total nilainya ini 80 ditambah 87 tambah 90 tambah 78 tambah 97 itu ya. Total nilainya dibagi dengan berapa ada jumlah nilainya. Berarti di sini 1 2 3 1 2 3 4 5 dibagi jumlah nilainya. Itu ya. Kalau ini berarti rata-ratanya itu sama dengan kira-kira berapa ini, 80 tambah 87. Mungkin kita pakai ini aja ya, kita coba pakai Excel. 80 87 90 80 ada 87 90 78 97 ini ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini di Excel saya pakai rumus saja ya biar cepat. Ada 432. Lalu ada quantity, ya berarti di sini rata-ratanya adalah ini 432 dibagi 1 2 3 4 5 dibagi 5. Nah, harusnya rata-ratanya adalah 86,4. Harusnya ya. Sekarang gimana caranya? Ini 432 ya. 432 dibagi 5 itu sama dengan 86,4 86,4 sekian. Nah, gimana sekarang caranya untuk mendapatkan totalnya ini? Totalnya. Nah, di sini kita pakai perulangannya. For i in range, seperti biasa indeksnya dimulai dari 0 sampai dengan berapa ada jumlahnya dari nilainya. Ya. Nah, seperti biasa, jadi kita buat dulu total. Saya buat variabel namanya total nilai. Itu saya buat di awal sama dengan 0. Jadi saya buat pertama total nilainya sama dengan 0. Lalu di dalam perulangannya ini saya buat total nilainya itu sama dengan, jadi sama dengan total nilai ditambah dengan nilainya indeks ke i. Jadi saya buat total nilainya adalah total nilai ditambah indeks ke i. Jadi ini contohnya kayak gini. Contoh perulangannya ya. Yang pertama, kita buat set ininya jadi 0. Jadi kita set nilai jadi 0. Ini kita anggap nggak ada dulu biar teman-teman nggak bingung. Jadi logikanya, logika perulangan untuk menjumlahkan total nilainya ini, pertama total nilai itu saya buat 0. Lalu di sini ada perulangan. Perulangan yang pertama, jadi indeks yang pertama itu total nilai itu sama dengan total nilai ditambah nilai indeks ke 0.
Artinya total nilainya kan pertama di sini 0. Ya enggak? Karena di sini nilai awalnya adalah 0. Sorry, yang ini 0 ya. Lalu 0 ditambah, sorry, ini ditambah nilai ke 0. Nilai indeks ke 0 adalah, kita lihat di sini adalah 80. Ya, nilai indeks ke 0 80. Berarti di sini 0 ditambah 80. Itu sama dengan 80. Ini yang pertama. Perulangan yang pertama. Perulangan yang kedua, ini masih sama, total nilai sama dengan total nilai ditambah indeks ke 1. Ya. Berarti di sini total nilainya ada berapa? Total nilai sebelumnya. Total nilai sebelumnya adalah 80. 80 ditambah indeks ke 1. Ini nilainya ada 87. 87. Berapa? 80 tambah 87 berapa? 167 ya. Benar nggak? 80 167. Ini perulangan yang kedua. Perulangan yang ketiga, total nilai sama dengan total nilai plus indeks ke 2. Berarti di sini 167 ditambah indeks yang kedua adalah 90. 167 tambah 90 berapa? 167 tambah 90 257, benar nggak? Benar ya? 257. Ini ya, lalu perulangan yang keempat. Di sini indeks ketiga. Berarti di sini 257 ditambah 78. Ayo berapa ayo? 8, 7, 5, 1, 13, 3, 35 ya, benar nggak? Kita coba tes. 335. Berapa itu? 257 tambah 78. Ya benar, 335 ya. 335. Lalu di sini yang terakhir, ulangan yang kelima, total nilai berarti indeks keempat. 335 ditambah 97. Berarti di sini totalnya jadi beda ya. Harusnya sini 4. Oh, sorry. 7 5 2 1. Ya benar. 432. Jadi seperti itu ya. Jadi perulangan ini, perulangan yang kita buat ini, prosesnya seperti ini dia. Jadi total nilai sama dengan total nilai ditambah nilai. Nah, di sini kalau kita cetak print nilai itu ya. Saya coba cetak nilainya. Array2.py. Oh, sorry. Oh ya, kita harus ini ya. Kita harus convert ke integer ya. Integer. Ini coba. Karena kalau nggak jadi array ya. Oh, sorry. Oh, kok nilai? Pantesan. Harusnya total nilai ya. Nah, ini harusnya total nilai. Oke. Nah, di sini total nilainya 432 ya. Nah, sekarang untuk mencari rata-rata, konsepnya adalah kita buat rata-rata sama dengan total nilai dibagi, kalau kita ingin mencari jumlah, ada berapa jumlah
nilai yang tersimpan di sini kita pakai len nilai ya. Maka di sini print rata-rata itu adalah rata-rata. Oke, ini ya. Kita coba jalankan. Ya, ini rata-rata 86,4 ya. Jadi kalau kita ingin menghitung, kita harus tahu dulu logiknya. Ini logiknya adalah seperti ini. Logiknya untuk mencari rata-rata adalah berapa total nilainya dibagi dengan jumlah nilainya. Jadi di sini, nah sekarang gimana caranya kita mencari total nilai dari array? Maka di sini total nilai ditambah nilai ini untuk mencari berapa sih ada total di sana. Kita jumlahkan semua nilainya yang di sini. Baru nanti total nilainya itu dibagi len-nya seperti itu. Oke, jadi itu untuk kasusnya untuk array. Ada yang ingin ditanyakan untuk kasusnya? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, jadi untuk hari ini kita bisa akhiri materinya. Jadi untuk absensi nanti saya akan share di grup. Tuh, jangan lupa UTS-nya hari ini terakhir. Kerjakan, jangan lupa dikumpulkan ya. Jangan lupa juga di submit ininya, apa namanya, laporannya. Jangan sampai di assign aja tapi nggak ada laporan. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, terima kasih atas waktunya. Nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Untuk UTS-nya saya akan bahas minggu depan ya. Minggu depan saya akan coba bahas UTS-nya. Oke, itu aja. Thank you. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, malam.